Bulan Maret hingga Juli sering disebut sebagai musim panen dividen, saat banyak saham-saham unggulan membagikan cuan ke pemegang sahamnya. Tapi, tahukah kamu setelah bulan Juli, frekuensi pembagian dividen mulai sepi? Namun di bulan Agustus, ternyata masih ada beberapa emiten yang membagikan dividen setiap tahunnya. Di video kali ini, kita akan kupas daftar 6 saham yang rutin berbagi dividen di bulan Agustus, berdasarkan data historis di Bursa Efek Indonesia. Sebelum lanjut, informasi yang disampaikan di sini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, melainkan sebagai referensi edukatif untuk kamu yang sedang menyusun strategi investasi dividen investing. Saham yang pertama adalah PT Dana Brataluhur Tbk dengan kode saham TB. Di awal bulan Juli 2025 lalu, sempat berada di level 800 hingga 900-an, saham TB saat video ini dibuat, berada di level harga 1190, dengan kenaikan sebesar 73%, dan dengan market cap mencapai sebesar 1,5 triliun. Untuk kinerja keuangan, sejak tahun 2022 saham TB masih terpantau konsisten masih mengalami tren penurunan laba bersih, hingga 133 miliar pada tahun 2024 lalu. Saham TB dijadwalkan akan mengadakan RUPS pada tanggal 13 Agustus nanti. Dan berdasarkan data histori di tahun 2024, saham TB membagikan dividen sebanyak 4 kali, dan salah satunya dibagikan di bulan Agustus. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Dua Samudera Perkasa tercatat sebagai pengendali langsung, dengan porsi kepemilikan sebesar 76,91%, dan saham milik masyarakat, sekitar 23%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, mayoritas saham TB masih dimiliki oleh investor institusi dengan porsi sebesar 83,1%, kemudian investor asing sebesar 7,4% saja, dan investor retail individu dengan porsi sebesar 8,4%. Kemudian saham yang kedua adalah PT AKR Corporindo Tbk, dengan kode saham AKRA. Dari awal hingga pertengahan bulan Juli 2025 lalu, saham AKRA sempat berada di level 1.200-an, dan saat video ini dibuat, berada di level harga 1.335, dengan kenaikan sebesar 13%, dan dengan market cap mencapai sebesar 26,6 triliun. Untuk kinerja keuangan, sejak tahun 2022 saham AKRA terpantau konsisten mencatatkan laba bersih, sekitar 2 triliun rupiah hingga tahun 2024 lalu. Saham AKRA sudah mengumumkan akan membagikan dividen dengan tanggal cum date pada 5 Agustus nanti, dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Agustus. Selain itu berdasarkan data histori dari tahun 2020, saham AKRA konsisten membagikan dividen sebanyak 2 kali. Dan salah satunya dibagikan di bulan Agustus. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Arta Kencana Raya Tama tercatat sebagai pengendali langsung, dengan porsi kepemilikan sebesar 63,7%, dan saham milik masyarakat, sekitar 32,7%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, mayoritas saham AKRA masih dimiliki oleh investor institusi dengan porsi sebesar 49,4%. Kemudian investor asing juga memiliki sebesar 42,1%. Dan investor retail individu dengan porsi sebesar 8,5% saja. Lanjut ke saham yang ketiga, adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk, dengan kode saham AMAR. Selama 1 bulan terakhir dengan kenaikan sebesar 33%, dan dengan market cap mencapai sebesar 3,8 triliun, dan saat video ini dibuat, harga saham AMAR bertahan di level harga 210 per lembar saham. Untuk kinerja keuangan, sejak tahun 2022 yang sempat mengalami kerugian, saham AMAR terpantau konsisten mencatatkan laba bersih, sebesar 215 miliar rupiah pada tahun 2024 lalu.
Saham Amar sudah mengumumkan akan membagikan dividen dengan tanggal cum date pada 7 Agustus ini, dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus. Sebelumnya saham Amar sudah membagikan dividen final di bulan Juni lalu. Selain itu, berdasarkan data histori dari tahun 2024 lalu, saham Amar termasuk konsisten membagikan dividen lebih dari 2 kali dalam 1 tahun, dan salah satunya dibagikan di bulan Agustus. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Tolaram Pty Ltd tercatat sebagai pengendali langsung, dengan porsi kepemilikan sebesar 75,25%. Investri Singapore Pty Ltd memiliki 12,2%, dan saham milik masyarakat sekitar 7,7%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, mayoritas saham Amar masih dimiliki oleh investor asing dengan porsi sebesar 96%. Kemudian investor institusi dan retail individu, hanya sekitar 2% saja. Lanjut ke saham yang keempat, adalah PT Selamat Sempurna Tbk, dengan kode saham SMSM. Selama 1 bulan terakhir harga saham SMSM mengalami kenaikan sebesar 4,19%, dan dengan market cap mencapai sebesar 11,46 triliun, dan saat video ini dibuat, harga saham SMSM masih bertahan di level harga 1.990 per lembar saham. Untuk kinerja keuangan, sejak tahun 2016 saham SMSM terpantau konsisten mencatatkan laba bersih, dan pada tahun 2024 lalu berhasil mencatatkan laba sebesar 1 triliun rupiah. Saham SMSM sudah mengumumkan akan membagikan dividen dengan tanggal cum date pada 6 Agustus ini, dan akan dibayarkan pada tanggal 26 Agustus. Sebelumnya saham SMSM sudah membagikan dividen final di bulan Juni lalu. Selain itu, berdasarkan data histori dari tahun 2021 lalu, saham SMSM termasuk konsisten membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, dan salah satunya dibagikan di bulan Agustus. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Arindo Inti Perkasa tercatat sebagai pengendali langsung, dengan porsi kepemilikan sebesar 50,53%, dan saham milik masyarakat sekitar 40,96%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, mayoritas saham SMSM masih dimiliki oleh investor asing dengan porsi sebesar 54,4%. Kemudian investor institusi sebesar 8,3% saja. Dan investor retail individu hanya sekitar 34,3%. Lanjut ke saham yang kelima, adalah PT Samudera Indonesia Tbk, dengan kode saham SMDR. Selama 1 bulan terakhir harga saham SMDR mengalami kenaikan sebesar 10,47%, dan dengan market cap mencapai sebesar 5,4 triliun, dan saat video ini dibuat, harga saham SMDR masih bertahan di level harga 330 per lembar saham. Saham SMDR sudah mengumumkan akan membagikan dividen dengan tanggal cum date pada 7 Agustus ini, dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus. Sebelumnya, saham SMDR sudah membagikan dividen final di bulan Juli lalu. Selain itu, berdasarkan data histori dari tahun 2022 lalu, saham SMDR termasuk konsisten membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, dan salah satunya dibagikan di bulan Agustus. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Samudera Indonesia Tangguh tercatat sebagai pengendali, dengan porsi kepemilikan sebesar 57,98%. PT Ngrumat Bondo Utomo tercatat sebagai direksi, dengan porsi kepemilikan sebesar 15,97%, dan saham milik masyarakat, sekitar 19,85%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, saham SMDR dimiliki oleh investor asing dengan porsi sebesar 12,2% saja. Kemudian investor institusi sebesar 37,8% saja.
dan investor retail individu hanya sekitar 50%. Lanjut ke saham yang keenam, adalah PT Pelita Logistik Tbk, dengan kode saham PSSI. Selama 1 bulan terakhir harga saham PSSI mengalami kenaikan sebesar 1,76% saja, dan dengan market cap mencapai sebesar 1,8 triliun, dan saat video ini dibuat, harga saham PSSI masih bertahan di level harga 346 per lembar saham. Berdasarkan data histori dari tahun 2024 lalu, saham PSSI membagikan dividen di bulan Agustus, dan termasuk saham yang konsisten membagikan dividen sebanyak 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk data pemegang saham di sini, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pengendali, dengan porsi kepemilikan sebesar 43,98%. Kemudian ada Kendilo Pti Ltd, tercatat miliki sebesar 26,9%, dan saham milik masyarakat sekitar 11,45%. Untuk data saham yang bisa diperdagangkan di bursa, pada posisi data di akhir bulan Juli 2025 ini, saham PSSI dimiliki oleh investor asing dengan porsi sebesar 42,7%. Kemudian investor institusi sebagai mayoritas memiliki sebesar 55,1%. Dan investor retail individu hanya sekitar 2,2%. Jika ada saham lainnya, yang juga membagikan yang dividen di bulan Agustus silahkan tulis di kolom komentar.